Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Corona adalah sebuah virus yang sangat mematikan bagi manusia, di mana semenjak kedatangannya di dunia, khususnya di Indonesia, telah membuat perekonomian dunia dan khususnya Indonesia hancur. Dan semenjak kedatangannya, virus corona telah menimbulkan kerugian material dan korban jiwa. Dan virus corona tidak hanya berdampak pada masyarakat perkotaan, tetapi juga masyarakat pedesaan. Berikut ini cerita 5 desa di saat virus corona melanda. Desaku. Ya, ini desaku. Di mana disinilah aku dibesarkan. Dan di sini pula lah aku bertempat tinggal bersama keluargaku. Desaku ini bernama Desa Silambau. Di mana Desa Silambau adalah sebuah desa yang terletak di Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Masyarakat di desaku mayoritas bermata pencarian sebagai petani dan pekebun. Di desaku banyak terdapat tanaman padi, jagung, dan kelapa sawit. Itu semua merupakan sumber pendapatan dan penghasilan masyarakat di desaku. Di desaku juga terdapat sebuah objek wisata, yaitu objek wisata ikan larangan, yang biasanya ramai dikunjungi dan banyak dikunjungi para pengunjung di setiap sore hari, terutama di hari libur. Tetapi semenjak adanya virus corona di Indonesia, tentu membawa dampak terhadap desaku, yaitu Desa Silambau, di mana dengan adanya virus corona, desaku menjadi sepi. Dan objek wisata di desaku, yaitu ikan larangan, menjadi sepi para pengunjung karena para pengunjung takut akan virus corona tersebut, dan juga karena adanya aturan stay at home dari pemerintah. Tentu dengan sepinya pengunjung objek wisata di desaku berdampak terhadap sebagian kecil masyarakat di desaku yang berdagang di objek wisata tersebut. Mereka tidak lagi mendapatkan penghasilan. Dan juga dengan adanya virus corona ini, masyarakat di desaku terkena dampaknya yang berupa dampak psikologis, di mana dengan adanya virus corona ini
masyarakat di desaku selalu dibayangi dan dihantui oleh rasa takut akan virus corona tersebut. Mungkin itu sedikit gambaran dan cerita desaku. Dan semoga virus corona yang sedang melanda negara kita, Indonesia saat ini, cepat berlalu dan selesai. Ini desaku, Desa Tanjung Agung, terletak di Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan. Desa yang berpenghuni lebih dari 3.000 jiwa ini masih sangat asri. Terlihat perpohonan serta bukit-bukit yang menjadi ciri khas desa ini. Penduduk yang ramah dan saling berbagi, bekerja sama, serta saling menyapa satu dengan yang lainnya menjadi ciri hidup kebiasaan mereka. Hingga pada akhirnya Indonesia kedatangan tamu yang tak diundang, di mana tamu ini sedang mewabah di mana-mana, sehingga membuat masyarakat desa menjadi ketakutan. Corona adalah penyakit yang mematikan, di mana penyakit ini tidak mengenal usia, bahkan anak kecil, remaja, orang dewasa, bahkan orang yang sudah tua pun bisa mendapatkan penyakit ini. Maka dari itu, semua orang sedang berhati-hati agar tidak tertular oleh virus ini. Dengan adanya corona, sebagian orang beranggapan bahwa adanya corona ini menimbulkan kerugian bagi mereka, di mana mereka tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa lagi mencari uang, dan bahkan mereka tidak bisa lagi menafkahi istri dan anak-anaknya. Biasanya di desa ini banyak sekali mobil ataupun motor, bahkan orang asing yang keluar masuk desa ini. Maka dari itulah yang membuat masyarakat desa menjadi resah dan takut. Di sungai inilah menjadi salah satu mata pencarian masyarakat desa, di mana mereka mengumpulkan batu atau pasir untuk dijual kepada orang asing yang masuk ke desa ini. Tetapi karena adanya corona membuat masyarakat takut sehingga desa ini menjadi sepi, karena banyak masyarakat yang mengamankan diri di dalam rumah saja, di mana kejadian ini pada akhirnya membuat interaksi sosial menjadi kurang atau tidak berjalan dengan baik. Harapan saya, semoga virus ini cepat berakhir dan kita semua bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Ini desaku, yang sering disebut dengan Kampung KB. Kampung KB ini merupakan kampung yang terletak di Desa Siantar Sigordang, Kecamatan Siantar Narumonda. Desa Siantar Sigordang merupakan salah satu dari 2 dusun yang ada di wilayah Desa Siantar Sigordang, yang secara tipologinya membentang dan memanjang dari utara ke selatan. Kemudian desa Siantar ini memiliki batasan-batasan wilayah seperti sebelah utara berbatasan dengan Siantar Utara Kecamatan Pamaksian, sebelah selatan berbatasan dengan desa Siantara Tonga-Tonga. Kemudian dari timur berbatasan dengan Sibige Barat Kecamatan Pintu Pohan, sebelah barat berbatasan dengan desa Panindi. Kampung KB ini pun memiliki jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 370 jiwa yang terdiri dari 199 laki-laki dan selebihnya 171 jiwa berjenis kelamin perempuan. Adapun jumlah kakak yang ada di kampung tersebut sebanyak 85 kakak. Kampung ini mayoritasnya memiliki penghasilan dari bertani, seperti sawah, jagung, kopi. Kampung KB ini disebut dengan Kampung KB karena sebagai wahana pemberdayaan masyarakat, sebuah program dari BKKBN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara melalui program KKBPK
serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Tapi sungguh disayangkan karena 2 bulan belakangan ini para pekerja di desa ini menjadi stay di rumah saja. Karena adanya larangan dari pemerintah untuk bekerja di luar karena Indonesia kedatangan wabah COVID-19 yang memungkinkan masyarakat tidak boleh keluar rumah untuk mencegah penularan COVID-19. Sekianlah sedikit ulasan dari kampung saya atau desa saya. Sekian dan terima kasih. Dan inilah desaku. Desa di mana saya tinggal bersama keluarga besarku. Desa yang diberi nama yaitu Setiung 4 Blok D, Nagari Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. Di mana desa yang saya tampilkan berdasarkan keadaan di malam hari, tepatnya pada jam sebelum sholat Isya tiba. Desa yang setiap malamnya ramai dengan kendaraan yang berlalu lalang, banyaknya anak-anak untuk pulang les malam bersama-sama, serta ramainya orang yang berjualan demi menghasilkan kebutuhan yang ia capai. Keadaan sekarang berbalik dengan keadaan yang sebelumnya, dikarenakan adanya wabah yang membuat desa ini menjadi berbalik dari keadaan biasanya. Wabah corona yang menjadikan warga di desa ini menjadi sangat takut, berwanti-wanti, dan sangat mengkhawatirkan kepada kesehatan diri dan lingkungan keluarga lainnya. Semenjak kehadiran wabah yang menakutkan ini, setiap malamnya keadaan di desa ini seperti ini. Terlihat seperti di jalanan, banyaknya toko-toko yang tutup. Dengan begitu, banyak juga menutup mata pencarian warga di desa ini pada malam hari. Harapan saya, wabah ini cepat berakhir dan warga desa ini serta masyarakat seluruhnya dapat beraktivitas seperti biasanya tanpa ada gangguan apapun lagi. Amin. Dan inilah desaku. Selamat datang di desa kecilku. Desa kecil yang bernama Jorong Koto Beringin, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Desa yang menjadi tempat aku dibesarkan memiliki lingkungan masyarakat yang ramah tamah terhadap sesama dan juga saling tolong menolong. Aktivitas yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di desaku pada umumnya yaitu berdagang dan pergi ke kebun, maupun yang hanya di rumah sebagai ibu rumah tangga. Pada saat pandemi COVID melanda dunia, hingga ke desa dan hingga ke pelosok negeri lainnya, aktivitas masyarakat pun tidak seperti biasanya lagi. Walaupun masih ada yang keluar rumah, tetapi tidak seperti dulunya. Protokol pemerintah tentang himbauan memakai masker jika keluar rumah tetap dipatuhi oleh masyarakat. Dan himbauan untuk selalu mencuci tangan juga ditaati, dan ada beberapa rumah, terutama warung-warung, yang menyediakan air dan sabun untuk mencuci tangan bagi pendatang maupun pembeli.
Ini desaku, Desa Kuranji di Kecamatan Sungai Sapi, terletak di Kota Padang, Sumatera Barat. Desaku sungguh indah, segar, apalagi di musim hujan. Dan biasanya, seperti yang aku lihat, desaku ini selalu banyak keramaian, seperti menanam padi, seperti menanam sayuran, dan banyak lagi aktivitas yang dijalankan. Tetapi sebanyak pandemi COVID-19 ini, desaku sangat sepi. Petaninya juga jarang untuk menanam padi, dan aktivitas mulai dikurangkan karena harus dirumahkan dan diwajibkan memakai masker atau sama dengan social distancing, dan juga melibatkan masjid musola menjadi sepi. Berkaca pada situasi pandemi seperti sekarang, di sisi lain ada bagusnya juga, misal lalu lintas tak sepadat pada masa pra-pandemi, kemungkinan tak sepi di siang hari. Namun, pada masyarakat kelas bawah yang harus berjuang mencari nafkah harian, kondisi pandemi ini tak perlu berbeda dengan masa pra-pandemi. Dan dampak dari corona ini, kondisi ekonomi masyarakat desa di tengah social distancing, ketika suatu negara atau suatu daerah memutuskan untuk lockdown sementara waktu, tentunya dampak perekonomian bagi kelompok menengah ke bawah akan sangat besar dan keadaan masyarakat desa sangat mengkhawatirkan. Ekonomi mereka yang setiap harinya hanya ditopang oleh pendapatan pada hari itu, pemasukan menjadi sangat rentan karena ketika mereka tidak bekerja, maka pendapatan mereka juga tidak ada. Dan itulah situasi kondisi di desaku.